negara tetangga, tapi minusnya adalah sedikit terlihat gitu bahwa regenerasi di Malaysia tuh nggak sebanyak yang ada di Indonesia. Ya benar, karena kalau misalkan mereka punya regenerasi, pastinya kan mereka ngambil Lebih prioritiin dari negaranya mereka kan gitu. priority-nya. Well, tapi ini dia untuk map kedua kita atau match kedua kita akan kembali menuju ke arah Air Angel. Pesawat sudah terbang mengudara dari arah bagian selatan menuju ke arah utara, membagi cukup rata saat ini. Dan kalau kita ngomongin dari Air Angel, Pochinki saat ini yang diprediksi akan mengambil itu kan adalah Voin dan The Xavier. Tapi Ini dia ke perangkap dari Sam9 karena kalau kita lihat mereka sudah punya vehicle masing-masing satu. Oke, sadar sih, diceki-ceki dulu gak sih? Tapi Dep, siap tembak? Oh tidak, biasanya dikasih lewat dulu satu. Biar, aman-aman cuy. Tapi Ayo Brian? lewat yuk. Brian sudah siap, Brian sudah menunggu, Brian sudah menembak dan bisa mendapatkan satu billboard. Menjadi korban, menjadi tumbal untuk Pikmi, bahkan Pikmi langsung football, tapi ada Dep yang sudah mulai bangkit. Dep bahkan melihat pergerakan dari seorang drone yang melipir ke arah sisi dari jembatan ini. Dep masih belum ketahuan, dia belum membuka tembakan dan ini sangat berbahaya untuk Pikmi. Mungkin akan kehilangan dua pemain, tapi Dep tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan itu dia sebuah pick tipis Lin untuk mengamankan drone. Dua babi hilang diamankan oleh Sam9. Iya, itu langsung disetel tuh lagu. Kena tipu. Kena tipu beneran itu. Iya. Karena mereka nunggu dengan sangat sabar, disiplin sekali mereka untuk tidak langsung membuka tembakan. Tapi ternyata di area yang berbeda kita melihat adanya pertemuan antara Roy Esports dengan Infinity. Di area sekitaran dari Georgopol, trading knock terjadi satu sama lain juga. Masih ada lobby yang bakal siap untuk menangkap kembali pemain-pemain dari Roy Esports. Hanya satu terakhir yang tersisa. Seorang Libe yang bakal menjadi bulan-bulanan juga. Ada satu player dari Infinity yang sudah memegang sebuah granat. Harusnya Libe tarik mundur sih. Dia harusnya cari tempat aman karena kalau misalkan dipaksakan udah pasti bakal tewas. Selamat gak dia? Karena angle-nya bebas banget dari arah belakang. Bahkan seorang Tenny tadi udah memberikan tembakannya, bahkan mobilnya diarahkan menuju ke arah laut supaya dia bisa menyelamatkan diri. Lip berhasil selamat sementara ini, tapi kita bakal mengintip di bagian lain RRQ yang bertemu dengan Boom Esports. Silih berganti knockdown mereka lakukan, tapi RRQ unggul karena mereka sudah mendapatkan dua pemain dari Boom Esports. Ini dia tempat hits menjadi perebutan antara dua tim Indonesia, Boom dan juga RRQ. Ya udah menjadi waiting list juga ya, udah ngantri di sini. Tapi tappingan dari Flyboy membuat satu pemain dari RRQ harus turun menuju ke arah bagian lower groundnya. Tapi ternyata No Mercy dengan UMP-nya berhasil mendapatkan kembali satu pemain dari Boom Esports. Masih ada Flyboy sebagai last man standing. Apa yang bakal dilakukan oleh seorang Flyboy? Run Flyboy run, dia harus cabut secepat-cepatnya. Cabut beneran Flyboy-nya dan Boom dibuat bonyok, bahkan terpotong oleh tim Flash. Tiba-tiba tim Flash datang memotong sebuah jalur evakuasi dari seorang Flyboy. Boom pun habis chicken, terbitlah Tusun. Jinx masih terjadi di official memotong pemain-pemain dari Pikmi. Bahkan Pikmi somehow mereka masih selamat sejauh ini dengan dua pemain yang tersisa. Ya, karena mereka main super late rotation ya. Karena kalau kita lihat juga di bagian alive status, mereka masih kedip-kedip biru, berarti menandakan mereka masih di bagian blue zone-nya. Cuman pertanyaannya adalah gimana caranya mereka bakal masuk, karena sebagai apa ya, bisa dibilang kita udah melihat dari tadi ini padat banget, bahkan Sam9 mau rotasi masuk sudah langsung dibegal aja oleh pemain dari Creed VIP, ada Voki yang langsung membuat Sam9 bertekuk lutut. Tidak banyak yang bisa dilakukan, ada Brian dengan low health-nya. Hampir aja gue kira dia mau nyamperin itu granat, tapi Brian dengan low health-nya bakal memaksakan diri untuk menembak menuju ke arah seorang Voki. Sebuah tembakan, connect, ternyata ada backup fire dari seorang Kenny di bagian belakang sana. Ternyata masih ada dua pemain aktif dari Sam9. Brian maju dengan seorang Kenny juga, dan bahkan akan mencari yang terakhir atau dua yang terakhir dari Creed VIP. Masih ada Iron Pro dan juga Chewy. Ya, yang tersisa dari Creed VIP, dan gue sudah mendapatkan jawaban tim mana yang sempat untuk mengambil Zarki. Ada Secret dan juga Vampire yang pernah mengamankan Zarki sebagai drop zone mereka untuk bermain di Erangel. Dan itu dia jawaban dari para netizen. Thank you banget buat teman-teman yang udah mengingatkan kita tim mana yang turun di arah Zarki sebelum BTR ya di tingkat level Southeast Asia. Dan kembali lagi kita melihat Pikmi yang tiba-tiba mereka udah mepet banget ada di arah sekitar jembatan. Dan mereka kayaknya berniat untuk berhasilkah mereka masuk, tapi ternyata Tensky berhasil diamankan. Yen tadi bisa memotong pergerakan dari Pikmi. Terbaca oleh tim lain pergerakan dari Pikmi karena mereka bermain late rotation. Setelah tadi mereka diganggu oleh Sam9 dan kali ini mereka diganggu oleh Yudu O2. Satu persatu tumbang dan hanya Jobrenki yang tersisa, Jelly. Jobrenki berharap tidak kelihatan lagi oleh pemain
pemain yang bernama Yen. Tim RRQ karena udah banyak banget yang datang dari bagian utara, ada Todak, ada Yudo Alliance juga yang bakal masuk dari arah utara. Bahkan kali ini Yudo sudah mulai bertemu dengan tim X, sudah ada banyak banget smoke yang di pop up sama dua tim ini. Bahkan Adik Lux sudah mulai memasak smoke granat, akan dilemparkan menuju ke arah smoke, tapi tidak ada pemain di bagian smoke sana. Adanya di arah belakang batu dan ada di bagian belakang sebuah pohon. Bahkan satu shake di arah atas juga diamankan oleh tim X, namun dia tertembak ada flash yang mengganggu. Sumpah ini flash selain gangguin boom, mereka juga mengganggu tim lain. Dan saat ini yang mereka ganggu adalah tim X yang sedang berfokus ke arah tim Yudo Alliance. Ya karena memang dari tadi mereka berputar-putar, mereka gathering information cukup banyak juga. Jadi begitu ada suara, mereka bakal berusaha untuk mengganggu atau mendistract. Sementara itu dari Yudo Alliance belum langsung commit 100% menuju ke arah tim X. Sementara tim X juga sama halnya dengan Yudo Alliance. Masih terus mengupayakan utility demi utility. Snake tersebut meledak dan connect menuju ke arah seorang break. Inilah saatnya knock 1 rush. Let's go dari Adik Lux sudah bakal memasak kembali granat menuju ke arah bagian pohon sebelah kiri. Harusnya ini bakal connect lagi. Ternyata ada juga vehicle explosion dari tim Flashline yang membuat tim X bonyok. Tidak berdaya. Last man standing ada di mana, yaitu seorang Soas lagi ngepron aja. Nggak bisa banyak yang dilakukan. Berusaha untuk menyelamatkan diri. Mampukah menghindari granat dari Olio, tapi Flex mengakhiri segalanya dan Yudo Alliance selamat. Tapi hati-hati, masih ada third party tim Flash yang sangat dekat dengan Yudo Alliance. Ya, dan di sisi lain another tim Indonesia dipulangkan ke arah lobby. Pikmi menyusul boom pulang ke arah lobby. Hampir berbarengan tadi pulangnya mereka bersama dengan tim X. Dan saat ini Yudo berhasil memulangkan satu tim secara utuh ke arah lobby. Bahkan tidak ada korban jiwa di arah Yudo, hanya knockdown yang mereka dapatkan. Tapi harusnya mereka masih bisa melakukan revive untuk membuat pemain mereka bangkit. 4 pemain. Roy pun tidak bisa bertahan lebih lama karena terganggu cukup banyak tim di bagian pinggiran-pinggiran zona. Next yang bakal kita lihat mungkin antara NKT dan juga Yudo O2 karena jarak mereka udah berdekatan banget. Selagi kita nunggu pecahnya antara Todak, Voin dan juga Bigetron dalam satu area entry. Ya karena memang dari arah jam 6 ini bukit yang bisa dibilang membatasi jalur masuk dari NKT. Sebenarnya sama-sama sih, sama-sama di bagian pinggiran. Dan apakah mereka bakal commit fight atau tidak? Karena sejauh ini hanya melihat Abi dan juga Jumper dengan DBS, double combo. Apa yang bakal mereka lakukan? Through the smoke, tapping. 1, 2, 3 belum ada yang kena. Mundur sedikit, tarik mundur. Tapi satu granat yang mengakhiri dua pemain secara bersamaan karena sangat berdekatan sekali. Dan NKT masih selamat dengan 3 pemainnya. Sementara itu dari Yudo O2 masih ada Yen yang berusaha untuk menembak ke arah bagian kanan. Dia tidak aware dengan adanya triple F dari bagian bawah. Oh no Yen, kamu dalam bahaya. Ini dia granat dari triple F menuju ke arah seorang Yen. Bakal connect atau tidak. Tapi ternyata dari Razor bakal di-tracking juga oleh seorang triple F. Sulit sekali ternyata dari Yudo O2 untuk bisa keluar dari jegalan maut. NKT dan Yudo O2 pulang begitu saja sama NKT. Gue suka banget setupnya NKT, sumpah rapi banget setupnya mereka. Bahkan mereka mengelabuhi Yudo O2. Itu bisa dibilang perlawanan yang mudah dilakukan karena setup yang begitu brilian dilakukan oleh tim NKT. 11 tim tersisa Bigetron kali ini bakal nge-press menuju ke arah tim Voin. Satu persatu pemain Voin sudah berhasil mereka amankan dan tinggal last man standing saja. Dari Voin kali ini di sisi lain VIP dipulangkan dan sekarang Bigetron mengubah sedikit target mereka menuju ke arah Todak. Maka tembakan dari seorang lapar tadi hampir mendapatkan satu pemain dari arah Todak dan Rocky. Diamankan oleh seorang Genovos, dipulangkan 1 dan 2 sudah terspot di balik sebuah batu. Smoke di pop up, 2-3 smoke sudah diamankan, sudah dikeluarkan, bahkan 5 smoke dikeluarkan Todak untuk bisa lolos dari pantauan BTR. Tapi Tak masih memberikan tembakan dari bagian belakang sebuah batu. Tidak ada threat menuju ke arah BTR. Karena memang kalau kita lihat dari Bigetron Red Aliens-nya sendiri benar-benar menjaga badan mereka. Mereka mempositioning dirinya selalu berada di belakang obstacle, jangan sampai overpick, jangan sampai ter-take down karena posisi mereka masih belum masuk ke dalam zona sama sekali. Apalagi mengingat mereka sudah kehilangan satu pemainnya, yaitu seorang Luxi. Jadi secara manpower mereka tidak prima. Sementara Todak pun sama, hanya menyisakan Cleon dan Tam saja. Turun gunung menggunakan kaki, tidak ada vehicle sama sekali. Tapi ini dia Infinity tiba-tiba nabrak menuju ke arah NKT. What happened hanya naon karena tiba-tiba triple F langsung kedatangan tamu tidak diundang. Tapi triple F lagi dan lagi. Dia yang akan menjadi sebuah pemain yang cukup ter-highlight kali ini. Tapi ternyata ditukar dengan adanya tembakan dari Ternike di bagian belakang sana. Tapi The God akan langsung melakukan sebuah backstep menuju ke arah pemain-pemain Infinity. Derby Thailand terjadi di bagian arah jam 6 saat ini Pasta. Yap. Dan Ternike kalau lo sadar dia lompat pindah seat, nembak balik lagi ke seat driver untuk bisa berpindah. Tapi fight ini masih berlanjut. Tapi Infinity dipulangkan. NKT berhasil memulangkan 2 tim di tempat yang sama. Tidak dibiarkan lewat begitu saja. Yudo O2 dan Infinity dipulangkan oleh NKT.
di tempat yang sama. Dan Voin sedikit memberikan balasan menuju ke arah BTR. Satu pemain dari BTR berhasil diamankan, bahkan ingin mendapatkan berikutnya Genfos. Sayang banget tadi, tidak terlalu komit tim dalam memberikan tembakan dan backup dari BTR sudah mulai dilakukan. Dan itu dia front shoot yang begitu lengket dilakukan oleh dua pemain dari BTR. Dan Voin pun dipulangkan ke arah lobby. 7 tim tersisa, lapar ter-takedown, bahkan lapar dipulangkan ke arah lobby. Ada tembakan yang datang dari arah tim lain. Dan yang paling masuk banget di kepala gue sekarang adalah RRQ. Pemilihan tempat mereka, 2 match berturut-turut selalu menguntungkan mereka, Jel. Ya, untuk saat ini memang betul. Tapi ingat, RRQ tidak boleh dipuji. Yap. Biasa aja ini mah. Masa main cuma memodal ke zona doang? Masa Iya. nggak perang? Mana katanya sang raja kok nggak perang? Iya itu. Nerpeko masih 0 elim. Mana main? Belum lah. No Mercy dibilang Megazord tapi kok elimnya baru 2. Mana main? 20 lah. Iya, 200 ya harusnya. Waduh, banyak tuh. Sampai match berikut-berikutnya kan kekumpul. Oke. PPMGC tuh. Makanya, tapi kalau kita lihat dari Cleon sadar loh dengan adanya rotasi yang dilakukan oleh Rex Regum Keon. Tapi masalahnya Cleon sisa last man standing. Wah, Cleon carry banget cuy. Lu lihat 5 point eliminations buat Todak semua datang dari Cleon. Dan gue respect juga nih, selain dari Cleon gue nge-respect dari RRQ. Mereka hard check dulu ke bagian belakang untuk nge-clearing backline-nya. Cuman pinternya Cleon adalah positioning dan tidak membuka suara sama sekali ketika ada beberapa screening yang dilakukan oleh RRQ. Ya jangan goyang-goyang kaki. Kenapa? Geter Oh kali. iya, maaf. Biasanya kalau greget kaki gue goyang soalnya, Jel. Oh gitu ya. Iya. Emang selain kaki yang goyang apalagi yang goyang? Peluru dan recoil. Oke, Nah, bener. itu dia. Karena sekarang udah ada damage distribution asset nanti yang teman-teman bisa lihat. Sama jangan lupa, yang goyang ada lagi yang lain. Giro juga digoyang untuk Bener. bisa mendapatkan on target. Iya, apalagi memang yang selain itu digoyang. Tapi kayaknya Ban. kali ini tembakan yang digoyang oleh seorang Gonsu menuju ke arah satu pemain. Dan Kenny? Lah? Kok bisa begitu? Kenny-nya panik Kok anti kayaknya. klimaks gitu ya? Gue udah kencengin nih suara gue nih. Makanya. Udah injek kas nih. Udah bagus pergerakan Kenny tapi agak kurang ternyata untuk feeling dia. Kayaknya nggak ngasih damage, ternyata ada drop damage ke arah dia tadi dan angle yang bebas banget dari Asa untuk bisa mendapatkan Genfos. Lolos dari tembakan pemain Void tapi tidak lolos dari tembakan pemain RRQ. Asa bahkan bisa mendapatkan Genfos dan dominating untuk RRQ. Bahkan Bigetron sudah dipulangkan menuju ke arah lobby karena pergerakan mereka terspot oleh screening dari RRQ. Iya, ini kelihatan banget area yang disisir sama RRQ. Tadi kan dia ngambil arah jam 2 kan? Iya. Terus pelan-pelan dia geser ke arah jam 12. Sekarang udah pelan-pelan masuk ke arah jam 11. Orang Mungkin mah muter ke kanan ya? Kan jam ke kanan, Jam dia ke ke kanan. kiri. Enggak, agak lain lebih bagus. Iya. Kalau misalkan mainstream bosen. Bener-bener. Ya. Agak lain kau. Wah, jadi promosi film ya. Oke, kalau begitu lanjut Jeli. Ya kita lanjut aja karena kayaknya juga dari Fastline itu kan punya rumah. Jadi mungkin dari RRQ nggak bakal langsung serta-merta nabrak sih. Itu bakal menjadi satu gerakan yang berbahaya juga. Tapi NKT lagi-lagi menjadi salah satu underrated tim mungkin ya untuk di PMSL. Karena tadi gue ngeliat dengan 2 fight seperti itu aja udah bisa bilang ini kapabilitas fight mereka cukup baik. That's why mungkin kenapa mereka jadi champion of PMNC Thailand. Mungkin karena ini. Tapi kan nama pemainnya ini baru gitu. Iya. Itu yang mungkin menjadi tanda tanya buat kita. Kita nggak tahu gameplaynya kayak apa kok. Tapi Cleon menjadi last man standing yang masih bisa mengamankan satu pemain kembali 6 eliminations diamankan oleh Cleon. Tapi here we go. RRQ bakal sadar dengan adanya seorang Cleon di depan sana. Akankah clutch atau tidak? Tapi sepertinya tidak mampu. Sulit. Karena Asa bakal langsung nge-jump shoot. Dan juga Snip bakal langsung memberikan backup fire. Nggak terima dong. Masa No Mercy-nya diculik begitu saja. Tapi gokil banget Cleon ya. Gila, Bener-bener transfer yang good deals untuk tim Todak mendatangkan Cleon ya. Gokil. Ya. 6 eliminasi dengan hashtag 6 didapatkan oleh tim Todak di match kali ini. Tapi RRQ setelah kehilangan satu mereka ingin pasti untuk bisa mendapatkan chicken ya. Bahkan mereka berhasil mendapatkan satu knockdown lagi. Morman mereka incar. 7 eliminasi sudah mereka kumpulkan dan gue tahu banget tujuan RRQ. Mereka jaga angle sini supaya dari Face Clan nggak bisa ngambil backline mereka. Makanya mereka jaga dengan sangat baik. Mereka gue rasa nggak perlu ngekontes rumahnya. Jagain rumahnya aja supaya nggak ada backup dan gangguan dari arah Face Clan ke Morman yang sudah berhasil mereka amankan. Tapi Snappy sudah memasak smoke granat, ada smoke yang cukup tebal juga. Harusnya bisa main get one dan Snappy bisa mendapatkan satu. Vitores diamankan, bahkan Peko juga berhasil mendapatkan Mela. Tinggal last man standing on center
tersisa di lantai 2 rumah garasi. Langsung tabrak-tabrak masuk dilakukan oleh RRQ. Last man standing Onzen. B1 get 1 kah dengan granat yang dia masak saat ini. Karena sudah mulai mendekat 2 pemain dari RRQ. Tapi RRQ respect. Dia tidak langsung masuk semerta-merta begitu saja. Mereka memainkan utility terlebih dahulu. Ada buying time yang dilakukan karena tadi Onzen juga memberikan sebuah granat ke arah luar dari tangga itu. Ada granat yang dilemparkan juga oleh RRQ namun masih belum bisa mendapatkan seorang Onzen. Onzen masih bersabar, Onzen masih menunggu, dia panik, naik kotak, gak bisa kejedot plafon ketika dia lagi lompat. Haredang, panas bener ini lantai 2-nya, nggak banyak yang bisa dilakukan karena semua sudah terlockdown. Onzen nggak bisa kemana-mana, Face Clan rumahnya berhasil untuk di-retake, tapi ternyata here we go dengan 4 tim terakhir yang masih bertahan. Rex Regum, Keon, Team Flash, NKT dan juga Sam9 semuanya menyebar di titik-titik yang berlawanan. Sementara melihat dari Sam9, Brian sebagai last man standing pun ternyata nggak tinggal diam, tadi sempat memberikan sebuah tembakan juga menuju ke arah bagian depan dan Spider tahan. Lagi-lagi NKT beraksi, dia mulai menculik satu pemain dari Team Flash, membuat Team Flash dan Sam9 sama-sama hanya punya 1 manpower. Gokil banget permainan yang dilakuin sama NKT, respectful dengan yang mereka lakukan. 2 tim mereka jegal, bahkan kali ini mereka ingin menambah korban lagi, ingin menambah poin lagi. Granat dilemparkan oleh Team Flash yang berusaha untuk menahan pergerakan dari NKT, tapi 4 melawan 1, bisakah dia melakukan clutch ke arah NKT? Kayaknya susah sih buat nge-clutch karena NKT pun lagi nge-split. Mereka tahu bukan posisi yang bagus kalau mereka entry berempat dalam satu jalur entry. Dan Yongti melihat ke arah atas sudah mulai terspot satu pemain. Tapi respect untuk Yongti, dia tidak langsung memberikan tembakan. Dia ingin lebih untuk bisa mendapatkan informasi. Granat dilemparkan berarti karena smoke yang akan segera meletup. Oh, bukan sebuah granat kah? Granat ternyata. Tapi tidak terlalu matang ketika dilemparkan berarti karena pemain dari NKT. Masih gagal Yongti untuk bisa mendapatkan pemain tersebut. Dan tembakan datang malah dari arah belakang RRQ. Tiba-tiba mendapatkan pemain dari arah Team Flash. 3 tim tersisa kali ini, bahkan RRQ terus smoke untuk bisa mendapatkan pemain dari NKT. Wah, shooting gallery for Nerpeko. Itu tadi enak banget tuh kalau misalkan tadi dapat kena 2 itu kan, knockdown 2 enak banget. Tapi gimana pun juga dari NKT langsung refleks dengan sangat cepat menghindari, langsung bersembunyi. Di belakang masing-masing obstacle ada batu dan juga pohon yang bisa dimanfaatkan sementara waktu, tapi zona akan mengecil. Kemanakah zona akan berpindah? Ternyata masih cukup fair and square buat semuanya. Hanya harus bergerak sedikit saja, harus melakukan setup juga, dan ini adalah open field. Ada beberapa terrain yang bisa dimainkan, cuman bakal sulit juga karena obstacle-nya nggak terlalu banyak. Triple F akan mencari informasi juga dengan senjata dan sebuah spion gaming terlebih dahulu. Tapi ada satu pemain terakhir, Sam9, Brian, yang mungkin dia bisa mengganggu karena posisinya sejauh ini belum ada yang mendeteksi. Karena kalau misalkan kelihatan tuh udah pasti ketembak banget sih si Brian itu. Tapi kayaknya sadar deh. Dicek sadar langsung ya? Iya, kayaknya dari 2 pemain RRQ yang lainnya tadi ngedapetin informasi. Jadi Brian bakal diamankan, akan dieksekusi terlebih dahulu dengan menggunakan granat. Tapi Brian masih mau heal up dengan edkitnya. Granatnya masih belum bisa memulangkan Brian menuju ke arah lobby karena ini penting banget untuk bisa mendapatkan seorang Brian. Jangan sampai blunder dari RRQ. Tembakan datang dari NKT, hampir tumbang. Hampir tumbang, tapi Peko memberikan backup di waktu yang tepat. 1 tumbang dari NKT kali ini. 3 lawan 3, kondisi berimbang, tapi masih ada imposter di sekitar RRQ. Ya, that's why dari RRQ mereka langsung ngambil ke arah bagian kanan. Mereka nggak mau ngelebar ke arah bagian kiri, khawatir dari Brian bisa mengganggu mereka. Tapi posisi Asa dan juga Nerpeko bakal langsung mendekat menuju ke arah pemain-pemain dari NKT. Here we go, tapi the goal! Spray through the car! Oh my god, ini membuat dari Rex Regum Keon gagal untuk melakukan push paripurna menuju ke arah NKT dengan 4 pemainnya. Masih cukup lengkap dengan winner-winner chicken dinner forecast paling tinggi. Oh my god, RRQ blunder terjadi. Sebuah spot yang mereka incar ternyata tidak baik untuk mereka menuju ke arah sana. 2 tumbang dan membuat Snappy menjadi pemain terakhir untuk RRQ. Dan mungkin harus sedikit melakukan kekompakan antara Sam9 dan juga RRQ karena mereka yang paling rugi dengan 1 untuk masing-masing tim ini. NKT masih utuh 4 anggota mereka, tapi Brian bakal diincar terlebih dahulu. Triple F mulai membuka tembakan, Brian bakal diincar. Angle memang terbuka, tapi Brian masih cukup strong. Brian kakinya kelihatan dan dipulangkan. RRQ hanya akan bisa mendapatkan hashtag yang kedua kecuali Snap bisa memberikan clutch. Sulit sih dengan posisi clutch seperti ini karena dari obstacle-nya juga nggak terlalu banyak. Dari Snap juga udah posisi ketahuan. Nggak ada armor juga untuk seorang Snap, and that's it. Winner-winner chicken dinner untuk NKT asal dari Thailand. Salah satu tim yang menjadi champion dari PMNC Thailand. Dan mereka adalah tim yang mengakuisisi 52 Up Esports. Perubahan terjadi ya setelah kita ngelihat adanya tim non-partnership.
yang masuk dari Thailand untuk adanya pergantian-pergantian yang terjadi. Dan itu sebuah pose kemenangan gorila biasanya yang gue lihat untuk menepuk-nepuk dada kanan dan dada kirinya.